Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada kesempatan ini masih berkaitan dengan hadis an-niyah. Tetapi hadis an-niyah ini kita akan kaji, lihat dari aspek fikihnya. Kenapa? Karena fikih itu hakikatnya buah dari proses dalil-dalil yang berkaitan dengan niat. Maka ketika ada orang belajarnya itu langsung dari fikih, sehingga dia hafal rukun, wajib, sunnah ibadah itu, tetapi terkadang mereka tidak memahami dalilnya. Maka dalil itu, hakikat dari dalil itu nanti hasilnya mengeluarkan fikih. Fikih ini al-fahmu, paham yang mendalam. Paham yang mendalam tentang masalah dalil yang kita kaji. Umpamanya sekarang ini kita mengkaji hadis-hadis an-niyah. Nah, dari hadis-hadis an-niyah itu nanti dikaji oleh ulama-ulama sehingga keluarlah saripatinya, buahnya. Maka jadilah fikih. Jadi orang yang berfikih itu hakikatnya harus paham Quran, harus paham hadis. Kalau kita berfikih tanpa Quran, tanpa hadis, maka kelihatan kita paham masalah itu, tetapi rapuh pemahaman kita karena tidak diperkuat oleh dalil. Nah, ada orang berislam itu berislam fikih. Ada juga orang berislamnya Islam tekstual. Hanya bunyi teks itu langsung ditelan, lalu dia sampaikan ke orang. Dan tentu ada masalah juga nanti kalau terlalu tekstual. Karena dalil itu ada tekstualnya, ada kontekstualnya. Kalau kita hanya pahami secara tekstual, nanti terlalu sempit itu pemahaman kita. Maka di samping kita pahami teksnya hadis itu, dalil tersebut, kita juga harus pahami kontekstualnya. Seperti sekarang ini kan zamannya itu masalahnya banyak. Maka tidak cukup dalil itu dipahami secara tekstual. Teks itu bunyinya. Dalil itu lalu kita telan mentah-mentah, lalu kita sebarkan, apalagi menyalahkan orang dengan paham tekstual. Harus ada kontekstualnya. Nah, untuk itu, kalau kita berbicara tentang niat di dalam sholat, pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa apakah niat itu rukun atau sunnah atau syarat, maka para ulama tentunya berbeda. Kenapa? Dalilnya sama, pemahamannya yang berbeda. Dan itu sering kita temukan perbedaan-perbedaan ulama itu, teksnya sama tapi pemahamannya berbeda. Jadi apakah ada salah di situ? Boleh jadi tidak ada yang salah pendapatnya. Bisa saja benar dua-duanya. Bisa juga mungkin salah dua-duanya. Nah, untuk itu kita akan fokuskan hadis-hadis niat ini berkaitan dengan ibadah sholat. Ibadah sholat. Kenapa?
Ya mungkin saja selama kita sholat itu belum pernah kita mengkaji hadis-hadis sholat. Ya, tapi kita lebih banyak memahami ibadah sholat itu dari aspek fikih. Ya, tapi kita tidak pahami apakah hadisnya seperti apa, kualitas hadisnya seperti apa. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan bahwa rukun sholat yang disepakati itu hanya 6. Yang pertama berdiri. Jadi itu yang disepakati. Berdiri, kemudian membaca ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran bukan berarti harus Al-Fatihah, yang penting Al-Quran. Nanti kita bahas hadis-hadisnya itu. Selama ini kan yang kita pahami adalah membaca Al-Fatihah. Tetapi itu tidak disepakati ulama bahwa membaca Al-Fatihah itu rukun. Rukun. Kenapa Abu Hanifah tidak menerima? Jadi Abu Hanifah itu tidak menerima Al-Fatihah itu rukun sholat. Tapi dia setuju kalau membaca Al-Quran itu rukun sholat. Jadi membaca membaca Al-Fatihah nggak ada masalah. Kan itu Al-Quran. Tapi membaca surat yang lain juga nggak masalah. Karena itu Al-Quran. Yang penting baca Al-Quran. Umpamanya Bapak sholat, lupa itu baca Al-Fatihah, tapi baca Qul Huwallahu Ahad di dalam sholatnya. Ya menurut mazhab Hanifah, udah sah itu sholatnya. Nggak usah diulang. Nah, tidak usah diulang. Sehingga pernah saya jelaskan, kalau kita terlambat, lalu imamnya sudah baca Al-Fatihah atau sudah ruku, ikut saja ruku. Kenapa? Bacaan kita itu ikut ke imam. Dan tidak perlu juga masbuk kalau imamnya masih ruku. Jadi yang disepakati itu adalah membaca ayat Al-Quran. Dalilnya ada. Kemudian yang ketiga adalah ruku. Ruku itu harus ada. Kemudian sujud, duduk dalam tasyahud akhir, lalu taslim. Nah, jadi kalau kita lihat rukun sholat itu yang ada yang disepakati, ada yang tidak disepakati. Jadi Al-Fatihah itu rukun salat yang tidak disepakati. Yang disepakati adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Nah, saya sedikit sampaikan di sini, umpamanya niat. Niat itu menurut mazhab Abu Hanifah itu bukan rukun, tapi itu syarat. Karena dia syarat harus dihadirkan sebelum sholat. Kan syarat itu mengiringi sholat itu dan dilakukan sebelum sholat. Kalau fardu dilaksanakan ketika kita sholat. Nah, jadi itu yang membedakan, ini rukun, ini syarat. Kalau syarat mendahului rukun. Kalau rukun menyamai pelaksanaan ibadah sholat itu dilakukan. Tapi rukun ini harus sampai selesai juga sholat itu. Umpamanya wudu itu rukun kan? Bukan fardu sholat, rukun sholat.
nggak bisa kentut di pertengahan sholat. Nah, tapi harus ada wudu sampai selesai sholat. Karena itu syaratnya. Menutup aurat itu adalah rukun, syarat sholat. Syarat sholat. Karena itu syarat sholat, maka sebelum sholat harus menutup aurat. Sampai kapan aurat itu tertutup? Harus sampai selesai sholat. Bagaimana kalau sarungnya jatuh di tengah sholat? Allahu Akbar, tiba-tiba sarungnya itu terperosot. Batal itu sholatnya, karena tidak memenuhi syarat. Ibu-ibu bawa pompanya sholat di rumah, Allahu Akbar, datang cucunya, ditarik itu sarung, keluar itu aurat, maka sholat waktu itu tidak memenuhi syarat. Batal. Kalau pakai celana panjang dalamnya. Ya. Kalau pakai celana panjang dalamnya kan. Ya, kalau pakai celana panjang dan tidak kelihatan nggak ada masalah. Yang masalah itu ketika auratnya kelihatan. Kan biasa itu kalau punya anak kecil ya, atau cucu datang ke rumah, lihat kakeknya sholat, tiba-tiba dia pegang sarung kita, keperosot itu. Nah, tapi kalau baru jatuh tapi langsung ditarik dan tidak kelihatan aurat, itu enggak batal. Yang penting tidak kelihatan auratnya. Jadi ini niat. Jadi niat itu syarat, bukan rukun. Ini hanya Imam Abu Hanifah yang mengatakan itu. Di luar Imam Abu Hanifah seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, niat itu rukun. Niat itu rukun sholat. Jadi mereka menganggap bahwa ini sunni semua, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau Bapak mengatakan niat itu bukan rukun, itu masih Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Karena itu Imam Abu Hanifah, orang Turki begitu. Orang Turki. Nah, kemudian salat yang tidak disepakati atau rukun salat yang tidak disepakati, kan tadi kita udah tahu kan 6 yang disepakati, sekarang yang tidak disepakati. 6 tadi itu berdiri. Jadi berdirinya saja yang disepakati. Kemudian baca Qur'annya yang disepakati. Kemudian ruku, sujud, tasyahud akhir dan taslim. Itu yang disepakati. Yang sekarang ini rukun salat yang tidak disepakati. Satu niat. Dalilnya sama. Innamal a'malu binniyat wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din. Ayat-ayat itu, hadis-hadis itu yang menunjukkan perlunya niat. Tapi menghukumi bahwa ini rukun, ini syarat, itu ulama. Kan Nabi tidak mengatakan niat itu rukun. Kalau Nabi mengatakan niat itu rukun, selesai. Nabi hanya bersabda, Allah hanya mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Itu umum. Nabi juga mengatakan innamal a'malu binniyat. Kemudian ada usul fikih, la sawab illa binniyat, la ajr illa binniyat. Tidak ada balasan, tidak ada pahala sebuah perbuatan itu tanpa niat. Karena kalau Bapak datang ke masjid nggak ada niatnya untuk sholat, maka sholat yang dilakukan itu hanya kebiasaan. Jadi niat itu memang sangat penting. Nah, kemudian yang kedua apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu
bagi Hanafi bukan rukun, tapi itu hanya syarat. Syarat. Selama ini kan kita katakan takbiratul ihram itu adalah rukun. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, kita berdiri seperti ini, itu yang rukun. Nah, berdirinya. Tapi takbiratul ihramnya itu bukan rukun. Konsekuensinya ada nanti. Kalau Bapak mengatakan takbiratul ihram itu adalah rukun, ada konsekuensinya. Kalau kita mengatakan takbiratul ihram itu adalah syarat, ya ada juga konsekuensinya. Lalu selain Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa seperti Maliki, orang Maliki ini kan banyak pahamnya di Afrika. Karena dulu waktu ngajar di Madinah, orang-orang Afrika yang banyak belajar kepada beliau. Akhirnya pahamnya itu banyak menyebar di Afrika, ke Somalia, Sudan. Syafi'i, Hambali itu adalah takbiratul ihram adalah rukun. Rukun ya harus bersamaan dengan pelaksanaan ibadah sholat. Kemudian bacaan Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah itu tidak disepakati sebagai rukun. Yang disepakati rukun salat itu adalah bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Pernah ada imam itu tidak membaca Al-Fatihah. Makmumnya bilang subhanallah, subhanallah. Ya, padahal memang pahamnya imam itu. Pahamnya imam itu. Kenapa? Karena dia bermazhab Abu Hanifah. Dia ingin memperlihatkan bahwa saya itu mazhab Abu Hanifah. Tapi makmumnya Syafi'i. Akhirnya makmumnya itu bilang subhanallah. Terus aja itu. Sampai selesai. Selesai barulah mereka diskusi. Nah, keluarlah pendapat-pendapat yang seperti ini. Bahwa ya kami di Syafi'i itu, di Hanafi ya Al-Fatihah tidak rukun. Yang rukun itu baca Al-Quran. Nah, kita ini masih aman lah Pak. Tapi kan ada biasanya konferensi ulama-ulama dari seluruh mazhab. Itu juga kadang-kadang ramai. Kenapa? Apalagi mau sholat. Siapa yang harus jadi imam? Apakah Hanafi atau Maliki atau yang bermazhab Syafi'i atau Hambali? Biasanya itu kan ada konferensi umat Islam. Konon juga pernah orang Muhammadiyah dengan NU itu bareng. Satu bus. Waktu dia berwisata masih aman. Makan bersama, kemudian diskusi bersama di bus. Nah, yang masalah itu waktu sholat. Apalagi waktu sholat subuh. Nah, ini siapa yang harus imam? NU atau Muhammadiyah? Kalau Muhammadiyah yang imam pasti nggak ada kunut. Kata orang Muhammadiyah, kalau NU yang imam pasti ada kunut. Jadi dia berdebat di situ. Berdebat. Akhirnya nggak ada yang jadi imam. Tiba-tiba ada orang masuk, langsung jadi imam. Nah, ternyata diselidiki setelah bubar sholat, ternyata yang ngimami itu orang gila. Kenapa? Karena dia keluar langsung setelah sholat. Setelah jamaahnya bubar, kok kenapa itu orang itu tadi yang ngimami kita? Kok kayak orang gak waras? Kata orang-orang di situ, memang dia orang gila Pak. Allah lah yang menggerakkan hatinya itu. Menggerakkan orang gila ini untuk menyelesaikan perdebatan Muhammadiyah dengan NU. Iya,
Jadi kalau kita itu terlalu banyak berdebat, ya ujung-ujungnya ya orang gila yang mimpin kita. Jadi jangan terlalu banyak berdebat gitu. Ya logowo lah. Jadi salah mah aman. Ya, kalau di sini aman. Yang mau kunut silakan, mau tidak kunut silakan, mau dikeraskan silakan. Yang salah di sini yang tidak sholat subuh. Saya kira itu satu hal yang menarik. Nah, pernah ada yang terjadi di dalam pertemuan internasional itu, yang imam itu mazhab Syafi'i, Dia udah 3 hari dia tinggal di situ. Menurut mazhab Syafi'i, kalau sudah 3 hari harus jadi mukimin, nggak boleh lagi menjamak salat. Nah, tapi mazhab yang lain ada, mau berapa hari pun kalau masih statusnya musafir boleh. Nah, yang imam ini adalah yang Syafi'i. Tentu sholatnya itu sempurna tam. Dia sholat zuhur 4 rakaat. Tapi jamaahnya itu ada yang 2 rakaat berhenti. Ada juga yang 2 rakaat berhenti tapi nggak salam. Nah, yang mazhab yang pertama itu 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada lagi yang 2 ke sana, 2 rakaat tapi duduk terus nunggu imam. Imamnya tam 4 rakaat. Nah, dia 2 rakaat tapi tidak salam. Nunggu imamnya salam baru salam. Ya. Nah, setelah sholat diskusi. Ya Syekh, Anda kan musafir karena Anda bukan orang sini. Kenapa 4 rakaat sholatnya? Kata dia, saya memang musafir, tapi saya mazhab Syafi'i. Menurut mazhab kami, kalau sudah 3 hari di tempat itu tidak musafir lagi sholatnya. Kalau Syafi'i. Kalau Anda kenapa sholat 2 rakaat lalu salam? Saya musafir. Menurut mazhab saya, ya kalau musafir, selama musafir boleh menjamak sholat, jamak qashar. Jamak qashar. Mau berapa bulan pun kalau masih musafir. Pokoknya bapak ke Amerika, kerja di sana, istrinya di sini, tidak mungkin di sana. Itu kata sebagian mazhab, boleh itu 2 rakaat saja sholat duhurnya, 2 rakaat asarnya, isanya 2 rakaat. Kalau 3 bulan, 3 bulan. Ya. Ya. Kalau lebih enak itu, Pak. Udah dijamak, udah di qashar. Nah, kata yang 2 orang ini, yang sisanya itu yang duduk tahiyat akhir tetapi tidak salam. Ditanya, Anda kenapa nggak salam? Ya kami kan mazhab saya begitu. Kalau musafir harus dosa kalau tidak qashar. Mereka lazim dosa kalau tidak qashar. Ditanya dia, mazhab Anda apa? Dia bilang, saya itu mazhab saya ya Syiah. Berimam ke Syafi'i. Menurut mazhab saya, kalau musafir, dosa orang Syiah itu kalau tidak menjamak sholatnya. Kalau sunni, sunnah hukumnya menjamak qashar dalam perjalanan. Kalau dia, tapi kenapa Anda tidak salam? Kan imam itu harus diikuti. Saya ikut imam. Coba ya. Kenapa? Imamnya belum salam. Jadi saya tunggu. Kenapa? Karena saya mengikut ke imam. Nah, karena saya mengikut ke imam, sholat saya harus 2 rakaat. Karena itu harus, karena saya musafir. Tapi saya tidak mendahului imam. Saya tetap menunggu imam membaca Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baru saya ikut. Nah, Bapak-bapak seperti apa kalau dalam perjalanan?
Kan kita harus paham itu, Pak, itu. Harus paham itu. Nah, sehingga kita nggak kaget. Saya pernah di Saudi, Pak. Saya udah salat duhur 2 rakaat. Kemudian saya salat lagi. Syekhnya itu negur, kenapa Anda salat di situ? Nggak gabung di sini. Saya bilang, ya yang di depan itu kan yang salat biasa duhur. Kalau saya jamak kasar, baru dia diam. Kan kalau di Mekah itu di Jazirah Arab, kalau di Indonesia orang datang sholat asar atau sholat maghrib, sholat isya, kalau sudah selesai sholat jamaah, masing-masing sholat maghribnya. Kalau di sana nggak boleh. Harus cari bagaimana supaya bisa sholat berjamaah. Kita pergi di rest area, masing-masing sholat. Ini duhur, itu duhur. Padahal sebaiknya itu cari orang. Mau sholat duhur enggak? Saya musafir. Kalau mau jamak, kita sholat jamak. Sholat berjamaah bareng. Kalau Bapak musafir, tinggal lihat. Yang enaknya itu yang imam musafirnya. Ya, kan 2. Setelah itu, baru makmum yang mukim itu menyempurnakan sholatnya 4 rakaat. Ya. Saya pernah di Riau, Pak. Saya udah beritahu, saya musafir ya. Saya imam. Nanti kalau saya 2 rakaat, bapak-bapak yang di belakang itu saya tunjuk ini yang imami. Ngimami jamaah. Kemudian nanti saya mau jamak kasar. Pas saya, mungkin ada jamaah yang tidak tahu bahwa saya sudah bilang. Saya assalamualaikum. Ada jamaah, subhanallah. Subhanallah. Nah berdirilah itu ustadz yang saya minta. Allahu Akbar. Baru diam itu. Ya, nanti kenapa itu Pak Ustadz hanya sholat duhurnya 2 rakaat? Sholat duhurnya 2 rakaat. Dijelaskanlah sama ustadz. Ya, ustadz yang hadir di situ bahwa saya itu sedang dalam perjalanan. Oh begitu. Nabi juga waktu selesai haji atau di Mekah, beliau yang imam. Aman. Kenapa? Ya setelah Nabi 2 rakaat, ya makmum yang lain yang tinggal di Mekah menyempurnakan sholatnya. Ya, 4 rakaat. Jangan sampai imamnya 2 rakaat, makmumnya juga 2 rakaat, tapi makmumnya di situ terus tinggalnya. Nah, pernah juga kalau Jumat subuh, saya nggak tahu kalau Jumat subuh ini kan surah As-Sajadah. Nah, kadang-kadang itu yang pernah juga Pak mertua itu dapat fitnah. Kenapa? Ada ilmuwan datang ke Babu Salam, ke Ciburial. Kemudian subuh Jumat, salat subuhlah, ustadz yang mimpin salat itu baca surah As-Sajadah. Kan innama yu'minu billadzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kan harus sujud tilawah namanya. Ngomonglah di luar, kalau di pesantren itu kalau kita sholat subuh rukuknya, sujudnya 3 kali. Sujudnya 3 kali. Itu pasti aliran sesat itu. Ya, kenapa? Karena yang ngomong itu nggak paham. Nah, disitulah pentingnya kita memahami ajaran ini. Jadi konsekuensi Islam kita itu harus belajar memahami ajaran kita. Supaya apa? Nggak mudah menyesatkan orang. Tidak mudah menyesatkan orang. Jadi kita kembali lagi bahwa takbiratul ihram. Nah, kemudian bacaan Al-Fatihah, tasyahud akhir dan duduknya. Nah, kalau tasyahud akhir dan duduknya itu yang 3 itu Maliki, Syafi'i, Hambali itu rukun semua. Tapi kalau Abu Hanifah itu wajib tasyahud. Tumak nina bagi Imam Abu Hanifah itu wajib. Nah, tumak nina kan harus ada tumak ninanya. Ruku kembar ke iktidal itu harus tumak nina.
Jangan ruku sujud digabung. Itu nggak ada tumak ninanya. Sujud pertama dan sujud kedua langsung tak. Nah, itu tidak ada tumak ninanya. Nah, jadi harus ada tumak. Tumak nina itu wajib. Tapi yang lain rukun. Kemudian tertib. Abu Hanifah itu tertib harus beraturan dari takbir sampai salam itu adalah syarat, bukan rukun. Bahwa Al-Fatihah, takbir, doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, ruku, sujud sampai salam itu tertib. Itu syarat menurut Imam Abu Hanifah. Tapi selain itu adalah rukun. Salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi itu adalah wajib menurut mazhab Abu Hanifah. Tetapi kalau jumhur itu rukun. Apalagi Syafi'i dan Hambali bersalawat. Salawat itu juga nanti beda-beda. Ada salawat kalau Imam Syafi'i kan minimal Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Udah. Nggak usah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dipotong juga itu boleh. Apalagi kalau bapak-bapak berburu-buru lah. Jadi itu ada caranya. Nah kemudian mungkin saya tahu lah bahwa bapak-bapak pasti lebih ke jumhur. Imam Abu Hanifah sangat sedikit. Nah, perbedaan jumlah rukun salat antara mazhab lahir dari perbedaan pengambilan hukum. Jadi dalilnya sama semua. Nanti saya sampaikan dalil-dalilnya, hadis-hadisnya. Terutama terkait status takbiratul ihram, niat, bacaan salat dalam tasyahud akhir. Namun semua mazhab sepakat bahwa rukun adalah pondasi salat. Tanpa rukun salat tidak sah, meskipun ditambah dengan sujud sahwi. Kalau rukun itu kan nggak bisa ditambah dengan sujud sahwi. Kalau wajib menurut Imam Abu Hanifah, wajib itu boleh diganti dengan apa? Dengan sujud sahwi. Umpamanya Bapak yang sama itu Bapak lupa tasyahud awal. Lupa tasyahud awal, apalagi kita ini kan faktor senioritas itu sering lupa. Ya. Karena sudah senior, jadi pasti sering lupa di dalam sholat. Ini udah 3 rakaat atau 4 rakaat. Ya. Ya, saking khusyuknya sampai lupa itu rakaatnya. Ya. Nah, akhirnya udah tasyahud awal atau belum? Kalau tasyahud awal semua ulama sepakat, umpamanya Bapak udah imam, sedang imam baru udah angkat pantatnya ke atas berdiri, makmum mengatakan subhanallah, nggak usah duduk. Jamaah makmum bagaimana? Nggak usah juga mengucapkan subhanallah. Kenapa? Imamnya udah berdiri. Umpamanya udah angkat pantat begini, udah di tengah jalan. Makmumnya subhanallah, nggak perlu lagi turun ke bawah. Dilanjutkan saja, makmumnya apa? Ikut ke imam. Jangan subhanallah, udah bilangin subhanallah, kok nggak paham-paham. Akhirnya ada yang ngomong, salah tuh salatnya. Nah kalau imam sudah berdiri begini, walaupun makmum mengatakan subhanallah, tidak perlu lagi kembali untuk tasyahud awal. Lanjutkan saja salatnya. Kapan sujud ganti dengan sujud sahwi? Kapan sujud sahwinya? Ada 2 pendapat. Sujud sahwi boleh sebelum salam. Nah, umpamanya, tadi lupa tasyahud awal, lupa. Nah, bacalah sujud sahwi 2 rakaat, 2 kali sujud sebelum salam. Terus kalau lupa setelah salam baru ingat, sujud sahwi setelah salam boleh. Jadi boleh. Itu Imam Abu Hanifah membolehkan sujud sahwi setelah
salam. Dan sujud sahwinya Imam Abu Hanifah itu setelah salam. Sama kunut. Ada kunut itu sebelum ruku, ada setelah ruku. Itu kalau kunut, Pak. Jadi banyak kunut. Langsung dia kunut setelah baca surat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung. Allahumma hdina fiman hadait. Ada ruku dulu. Ada sebelum dan setelah ruku, enggak kunut. Enggak ada masalah. Karena masih sholat. Nah, kalau ada yang sujud sahwi, assalamualaikum baru Allahu Akbar, ikutin saja, masih benar itu. Lupa sebelum salam, lupa juga setelah sholat, setelah salam, ya tawakal saja. Apalagi 1 bulan baru ingat, waktu saya salat duhur di Masjid Darussalam itu lupa itu sujud sahwi. Saya pernah dengan kiai saya itu, guru saya almarhum, salat asar di masjid. Beliau imam terus. Nah, ternyata salat asar lupa 1 rakaat. Enggak ada yang beritahu, makmumnya terlalu soleh. Ya, enggak bilang subhanallah. Nah, pas sampai ke rumah di pesantren, muridnya yang di belakang itu bilang, Pak Kiai, tadi itu sholat kita hanya 3 rakaat. Hah? 3 rakaat? Masa? Iya, hanya 3 rakaat. Akhirnya apa? Dilanjutkan di rumah. Nah, kalau begitu, ayo kita tambah 1 rakaat lagi. 1 rakaat saja, nggak diulang. Nah, jangan ulang lagi qomat, enggak. Langsung aja berdiri. Allahu Akbar. 1 rakaat, setelah itu sujud, ruku, sujud, setelah tasyahud, salam. Baru atau sebelum salam beliau sujud sahwi. Sujud sahwi. Itu jauh, Pak. Dari masjid ke rumah. Dan udah ngobrol di jalan. Tapi belum kentut ya. Ya, belum kentut. Kalau kentut ya wudu dulu. Ya, itu nikmat itu. Nabi juga pernah begitu. Rasul juga pernah. Nah, salat duhur atau salat asar beliau itu. Nah, kalau Nabi kan lupa, itu pelajaran. Kalau kita lupa memang pohon. Kalau Nabi itu lupa pelajaran. Nabi salat asar atau salat zuhur waktu itu, kemudian keluar. Kemudian ada sahabat bilang, ya Rasul, ada wahyu yang turun. Kenapa? Tadi salat zuhur kita itu atau salat asar kita itu hanya 3 rakaat. Masa? Ya 3 rakaat ya Rasul. Kalau begitu, ayo kita kembali lagi ke masjid. Masuk, semua jamaah yang sudah bubar itu masuk lagi ke masjid. Salat 1 rakaat. 1 rakaat. Jadi kalau bapak umpamanya salat duhur buru-buru, pas di undangan baru ingat tadi salat duhurnya 3 rakaat, 2 rakaat karena buru-buru, cari aja mushola di situ. Nah, sempurnakan salatnya jadi 4 rakaat. Nggak usah, kalau begitu diulang saja. Nanti kalau diulang lupa lagi. Nah, itulah Islam. Saya kira seperti itu dulu lah Pak Haji ya. Ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.